Inilah yang dilakukan oleh orang yang menerima Yesus, oleh orang yang melihat kedatangannya dan mau meresponi semua yang dikatakannya, saudara. Kita akan melihat beberapa hal yang indah, yang luar biasa, yang dilakukan. Yang pertama, di Lukas 19, ayat yang ke-6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dua hal yang dilakukan oleh Zakeus. Yang pertama, Zakeus segera turun. Mengapa Zakeus turun, saudara? Karena dia mendengar namanya dipanggil. Zakeus, segera turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Itu kata Yesus kepadanya. Zakeus mendengar suara Yesus. Zakeus mendengar suara Tuhan. Yang kedua, Zakeus mendengarkan suara Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengar suara Tuhan dan mau melakukannya? Kalau kita mau melakukannya, itu artinya kita mau mengikutinya, mau menerima dia, dan mau menerima undangannya, mau menerima panggilannya. Zakeus menerima panggilan Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dia langsung respon, dia langsung mau melakukannya, dan dia langsung turun. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu mampu mendengarkan suaranya, mampu melakukan apa yang dikatakannya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Zakeus, menerima Yesus dengan sukacita. Ini hal yang indah, saudara. Jadi tanda orang yang menerima Tuhan secara pribadi dalam hidupnya, ada sukacita di wajahnya. Tuhan berikan sukacita yang besar. Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Sukacita sorga. Hari ini, Tuhan berikan sukacita kepada saudara, orang-orang percaya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau melakukannya dan mau memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan sukacita di dalam rumah saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam pelayanan saudara. Sukacita yang hebat, yang luar biasa. Sukacita yang belum pernah saudara alami. Ketika sukacita itu datang, saudara akan merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan ingin kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun kita sudah mendengar, saudara, bahwa tahun ini akan ada banyak resesi, akan ada banyak sekali hambatan, rintangan di mana-mana. Tetapi anak Tuhan akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan berkat, akan penuh dengan kekuatan Allah. Tuhan mengatakan bahwa anak Tuhan akan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Sudah dikasih Tuhan. Hal ketiga, hal keempat yang dilakukan oleh Zakeus, dikatakan di sini di Lukas 19 ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Zakeus dicap sebagai orang berdosa, orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak, orang yang tidak harus ada di dalam pelayanan Tuhan. Ini sebuah penghakiman, saudara. Orang-orang melihat pertobatan Zakeus, bukannya sukacita, bukannya senang, tetapi justru menghakimi, menghujatnya, menghinanya. Apa yang dilakukan oleh Zakeus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rohani, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak goyah sama sekali terhadap semua perkataan orang. Dia tidak goyah, dia tidak sakit hati dengan orang-orang yang menghinanya, orang-orang yang menjatuhkannya, bahkan orang-orang yang mencapnya sebagai orang berdosa. Sudah dikasih Tuhan. Penghinaan yang hebat diterimanya. Cap sebagai orang berdosa itu cap yang sangat menyakitkan, saudara. Tetapi bagi orang percaya, cap apapun yang diberikan kepadanya, itu tidak menghambatnya untuk mendapatkan sukacita, tidak menghambatnya untuk datang kepada Tuhan, dan tidak menghambatnya untuk kenal Tuhan. Saudara-saudara yang mendapatkan
tantangan, hambatan, yang mendapatkan kritikan, yang mendapatkan rintangan seberat apapun, tetap percaya karena Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan bersama dengan orang-orang percaya. Tuhan bersama dengan orang-orang yang mengandalkannya. Dikatakan lagi di sini saudara yang kelima. Di Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah kata-kata pertobatan. Inilah kata-kata penyesalan. Inilah kata-kata yang keluar dari mulut seorang yang sudah diubahkan, seorang yang sudah dijamah Tuhan. Zakius mendapatkan jamahan Tuhan dalam dirinya, sehingga dia bisa memanggil nama Tuhan, saudara. Jadi tanda orang yang penuh dengan sukacita, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memanggil nama Tuhan. Mulutnya memanggil nama Tuhan. Mulutnya percaya, mulutnya mengakui kebesaran Tuhan. Mulutnya mengakui kehebatan Tuhan. Yang kedua, dia berjanji, dia menyesal atas semua perbuatannya dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah dibuat menderita. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Zakius mau membayar harganya, mau membayar semua kelakuannya, semua yang sudah dilakukannya, semua yang merugikan banyak orang. Sebuah pertobatan yang luar biasa. Inilah yang saya katakan, pertobatan yang hebat, pertobatan yang benar, disertai dengan tindakan nyata, disertai dengan penyesalan, disertai dengan janji, disertai dengan hal yang hebat untuk melunasinya, saudara. Luar biasa, orang yang bisa melakukannya adalah orang yang hebat. Orang yang luar biasa, orang yang diberkati Tuhan. Jadi tanda orang yang dijamah hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pertobatan di dalam dirinya, ada penyesalan, dan berjanji memberikan yang terbaik dan melunasi semua yang sudah dilakukannya, saudara. Kan ini luar biasa. Orang yang hebat adalah orang yang mampu melakukan yang terbaik, memberkati banyak orang, bahkan mengakui kesalahannya. Banyak dari kita nggak bisa mengakui kesalahan, saudara. Banyak dari kita tidak pernah mengakui, bahkan tidak mau mengakui kesalahan. Biarlah yang sudah berlalu itu berlalu. Tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Inilah ciri orang yang hebat, saudara. Ciri orang yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan katakan di sini, yang ke-6 di Lukas 19, ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yesus yang mendengar apa yang dikatakan oleh Zakius, pengakuannya, sebutan Tuhan kepada dirinya. Yesus memberikan anugerah yang luar biasa. Yesus memberikan pengakuan. Yesus menghargainya, saudara. Hari ini Tuhan akan menghargai orang-orang yang datang kepadanya. Orang-orang yang memanggil namanya. Orang-orang yang mau berubah. Orang-orang yang mau memperbaiki diri. Orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dengan hati yang luar biasa. Dengan kerendahan hati. Datang dengan kerendahan hati. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada saudara dan keluarga saudara. Bukan ini luar biasa, saudara? Tuhan memberkati anaknya dengan luar biasa, bahkan menyelamatkannya, menyelamatkan keluarganya. Yang kedua dikatakan di sini, di Lukas 19 ayat yang ke-10, kata Yesus kepada Zakius, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus bukan datang untuk orang yang sudah merasa benar. Yesus datang untuk orang yang terhilang di tengah dunia ini. Orang yang ditolak oleh dunia. Orang yang tidak dianggap oleh dunia. Orang yang dianggap sampah. Tetapi Yesus datang menolongnya. Yesus datang menyelamatkannya. Yesus datang memberkatinya. Sudah dikasih Tuhan. Hari ini Tuhan datang kepada kita. Tuhan datang kepada saudara.
orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang memanggil namanya. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan berkatnya, dan Tuhan memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini, biarlah kasih Tuhan menyelamatkan setiap orang. Menyelamatkan orang-orang yang mendengarkan firman. Yang menyimpannya dalam hati, melakukannya dan berbuah lebat. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilumu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Hari ini hari keselamatan. Hari ini hari anugerah Tuhan. Hari berkat Tuhan yang berlimpah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.